Bayangkan sebuah tanah yang telah hidup jauh sebelum kita mengenalnya sebagai Indonesia. Hutan lebat, gunung berapi, dan lautan luas yang tak berujung, tempatkan rasa misteri. Di sanalah kisah ini dimulai, bukan tentang kejayaan terlebih dahulu, tapi tentang bertahan hidup. Ini adalah kisah tentang perjalanan panjang sebuah bangsa, Indonesia. Ratusan ribu tahun lalu, di tanah Jawa, hidup makhluk yang belum sepenuhnya seperti kita. Mereka adalah Homo erectus. Fosil mereka ditemukan oleh seorang ilmuwan, Eugene Du Bois. Jeda pendek, mereka tidak mengenal rumah, tidak mengenal tulisan, dan tidak meninggalkan sejarah. Namun mereka bertahan dengan batu di tangan dan api yang baru mereka kenal, setnada emosional. Setiap hari adalah perjuangan, melawan lapar, melawan alam, melawan kematian. Namun perlahan mereka belajar, dari berburu menjadi menetap, dari sendiri menjadi kelompok, dan dari situlah peradaban manusia dimulai. Waktu terus berjalan, manusia mulai mengenal kekuasaan, mulai mengenal sistem dan aturan. Muncullah kerajaan pertama seperti Kutai dan Tarumanegara. Jeda, lalu kejayaan besar datang. Sriwijaya menguasai lautan, dan Majapahit menyatukan banyak wilayah Nusantara. Dramatis. Di balik itu, ada satu nama yang tak terlupakan, Gajah Mada. Ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan sebelum Nusantara bersatu. Jeda, pelan. Dan untuk pertama kalinya, mimpi tentang satu Indonesia mulai terasa. Perubahan datang bukan lewat perang, namun lewat perdagangan. Para pedagang dari jauh membawa keyakinan baru. Islam, kerajaan seperti Samudera Pasai dan Demak mulai berkembang. Jeda lembut. Di tanah Jawa, para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo menyebarkan ajaran dengan damai. Budaya tidak hilang, tapi berbaur. Dan Indonesia semakin menemukan jati dirinya. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, kapal-kapal besar datang. Mereka bukan sahabat, mereka datang untuk menguasai. Bangsa Eropa tertarik pada kekayaan Nusantara, dan Belanda datang melalui VOC. Awalnya berdagang, namun perlahan mereka mengikat, menguasai, dan menindas. Rakyat dipaksa bekerja, tanah dirampas, dan kehidupan berubah menjadi penderitaan. Namun satu hal yang tidak bisa mereka ambil adalah keberanian. Di Jawa, Diponegoro bangkit melawan. Di Aceh, Cut Nyak Dien dan Teuku Umar berjuang tanpa takut. Mereka tahu mereka mungkin kalah, namun mereka menolak hidup dalam penjajahan, dan api perlawanan itu tidak pernah padam. Tahun 1942, penjajah baru datang. Jepang lebih keras, lebih kejam. Rakyat dipaksa bekerja, kelaparan melanda, air mata dan penderitaan ada di mana-mana. Namun, dari kegelapan itu lahir satu kesadaran bahwa Indonesia harus merdeka. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, dua tokoh berdiri di depan rakyat, Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan suara tegas, mereka membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam satu momen, sejarah berubah. Indonesia lahir. Namun kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan. Belanda kembali, perang terjadi lagi. Rakyat harus memilih menyerah atau bertahan. Dan mereka memilih bertahan. Sampai akhirnya dunia mengakui Indonesia. Hari ini kita hidup di negeri yang merdeka. Namun kemerdekaan itu tidak datang dengan mudah. Ia dibayar dengan darah,
dengan air mata, dan dengan pengorbanan, jeda panjang. Jadi saat hidup terasa berat, ingatlah satu hal. Bangsa ini tidak lahir dari kemudahan, tapi dari keberanian untuk terus bertahan. Jika kamu bangga menjadi bagian dari Indonesia, dukung video ini dengan subscribe, like, dan share. Karena sejarah tidak boleh dilupakan. Hold on tight! We're almost there! Keep moving!